Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Di mana bisa mendapatkan literatur sejarah tentang terjadinya salat wajib 4 kali sesuai madhab sebelum dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Saya kira di hampir kitab-kitab yang mensyarahkannya. Kalau matan saya kira tidak, yang mensyarahkan disebut ini, termasuk wanita yang datang ke kurma jantan tadi, dan masih banyak hal-hal yang menunjukkan bid'ah dan syirik menjelang dakwah beliau. Kan hari itu kekuasaan Islam dipegang oleh siapa? Yang sedunia, Turki Utsmani kan? Kita tahu Turki Utsmani kan tidak seperti Umar bin Abdul Aziz misalnya, tidak seperti Harun ar-Rasyid misalnya, ya, tidak bermanhaj salah, ya, Asy'ariyah mayoritasnya. Bolehkah mencium tangan orang yang sudah sangat sepuh yang bukan mahram? Mencium tangan ini bukan syariat, ya. Artinya kebiasaan negeri tertentu, seperti di kita ini, cium tangan. Di kebiasaan Saudi atau Arab pada umumnya beda lagi. Mungkin antum pernah lihat, ya, di video di internet, kalau anak muda ketemu syekh gitu, taruhlah Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, ngapain? Pernah lihat? Dikecup ubun-ubunnya, ya kan? Si anak muda ini yang mengecup ubun-ubunnya, gitu. Ada lagi bermu'anaqah, berpelukan, kemudian ditempelkan 3 kali, kadang 4 kali, gitu. Ini semua bukan syariat, kebiasaan setempat saja, termasuk cium tangan. Yang syariat adalah salaman udah. Mu'anaqah, berangkulan boleh, mungkin biasanya tiap hari ketemu, ini sebulan nggak ketemu, pulang dari safar misalnya, berpelukan, berangkulan, ya. Bukan duhur ketemu berangkulan, asar ketemu lagi berpelukan, maghrib lagi ketemu berpelukan, ya, tentu tidak seperti itu. Adapun salaman sudah selesai, ya. Itu yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun cium tangan, mungkin antum pernah dengar, Nabi pernah bersalaman dengan Fatimah, putri beliau. Siapa yang cium tangan? Fatimah cium tangan Nabi, apa Nabi cium tangan Fatimah? Nabi cium tangan Fatimah. Jadi yang dicontohkan oleh Nabi, cium tangan itu tanda kasih sayang, bukan tanda simbol penghormatan. Kalau di kita kan penghormatan. Nabi contohkan kasih sayang pada anak-anak kecil, gitu, ya. Adapun nenek-nenek tua mungkin 80 tahun, kakek-kakek tua mungkin 85 tahun, tidak ada syahwat, tidak ada fitnah, boleh kita tuntun nenek-nenek tua umur 80 tahun nyebrang jalan, nggak masalah, insyaallah. Bolehkah doa-doa setelah salat wajib yang Rasulullah ajarkan dibaca di antara azan dan iqamah? Kalau menentukan nggak boleh. Saya akan pindahkan doa habis salam ke menjelang qomat. Ya tentu tidak boleh bikin syariat sendiri. Ketika tanpa direncanakan, tanpa disengaja, nunggu qomat bengong-bengong, lalu baca astagfirullah, astagfirullahaladzim, boleh.
Baca subhanallah, subhanallah. Baca ayat kursi, silahkan. Tapi jangan menentukan, merencanakan. Ingat, pahala akan berubah menjadi dosa. Baca Al-Quran yang mestinya pahala malah dapat dosa. Zikir, wirid, salawat yang mestinya dapat pahala berubah jadi dosa. Gara-gara menentukan 3 hal. Masih ingat? Menentukan waktu, menentukan tempat, satu lagi menentukan bilangan. Dengan menentukan 3 hal ini, yang mestinya dapat pahala malah berubah menjadi dosa. Baca ayat kursi insya Allah berpahala, tapi akan berubah menjadi dosa ketika kita menentukan, akan aku baca ayat kursi hari ini 100 kali. Nah, dosa itu. Karena bilangan-bilangan itu, menentukan bilangan harus dari Nabi SAW. Menentukan tempat, menentukan waktu harus dari Nabi SAW. Bagaimana cara menjadi anak yang bakti dan sabar kepada orang tua yang kadang suka keceplosan, tidak sabar terhadap orang tua? Ini yang harus hati-hati, ya. Harus betul-betul kita hati-hati. Jangan mentang-mentang sudah tua, ya. Ini kalau orang kita bilang keramat, ya, ada istilah keramat, keris ini keramat, kuburan ini keramat. Kalau mau pakai istilah keramat, yang paling keramat adalah ibu. Luar biasa, ya. Kesempatan terakhir barangkali, ya. Apalagi beliau sudah sepuh. Ini panen pahala. Sampai Nabi mengatakan aneh, mengherankan. Apa? Ada orang punya ayah ibu sudah tua renta, mungkin 80 tahun, 90 tahun, tapi si anak ini nggak masuk surga, malah masuk neraka. Aneh. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan ketika kita punya ayah ibu umur 80 tahun, 90 tahun, maka kesempatan kita masuk surga besar sekali. Besar sekali, ya. Jihad enggak, mungkin ngaji juga jarang, ibadah yang wajib-wajib saja, tapi selalu melayani ayah ibu yang sudah tua renta, nyuapin, mandiin, nyebokin, dan seterusnya. Itu pahala yang luar biasa. Sekira antum tidak lupa tentang Uwais, ya. Seorang yang ibadahnya biasa, ilmunya biasa, tapi namanya disebut-sebut oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi berwasiat kalau ketemu dia minta doanya. Padahal dia belum pernah bertemu dengan Nabi SAW. Siapa dia? Sangat berbakti kepada orang tuanya, ibunya. Apakah uang online seperti GoPay itu riba? Saya tidak tahu seperti apa sistemnya. Kalau kita taruh uang, tiba-tiba uang kita bertambah, ya riba. Tapi kalau kita taruh uang 1 juta sampai kapanpun masih 1 juta, ya tidak riba, ya. Kalau kita meminjamkan, lalu dari kita meminjamkan uang itu, uang kita itu akan kembali, sementara belum kembali, kita dapat berbagai macam keuntungan. Riba apa tidak? Riba. Mendapat keuntungan dalam bentuk apapun dari piutang kita adalah riba. Tapi kalau jual beli tidak. Kalau jual beli tidak. Karena saya bayar pakai GoPay, maka jadi murah. Bolehkah? Ya boleh, tidak riba. Ketika
GoPay itu membeli, bukan meminjamkan uang. Ya. Kalau meminjamkan uang, riba. Bagaimana hukum imam masjid mendapatkan gaji bisyarah? Maka jangan bilang gaji. Ya. Gaji itu apa sih? Tawar-menawar. Nah, biasalah antum melamar kerja di sebuah perusahaan, kan ada tawar-menawar. Minta gaji berapa? Kami sanggup sekian. Oh, jangan dong naikin lagi ya. Kan gaji begitu ya. Tapi kalau tolong nih ya, nanti tiap waktu azan di sini ya, ngimamin di sini ya, akhir bulan dikasih seberapa terserah kita. Ya, tidak bisa disebut sebagai gaji. Ya, hadiah aja barangkali. Dan mungkin kalau memang kas berkurang, ya ngasihnya agak kurang. Kas berlebih, ngasihnya agak lebih, namanya bukan gaji. Ya, hadiah. Jangan ada perjanjian, jangan ada tawar-menawar. Ya. Sebab secara hukum asal, seluruh ibadah mahdhah seperti azan, qomat, salat, baca Al-Quran, tawaf, sa'i, tidak boleh dibayar. Tidak boleh dibayar. Kecuali ghairu mahdhah, ngajar kan ghairu mahdhah. Dari pagi sampai siang ngajar anak Iqra misalnya, bahasa Arab misalnya, dari Senin sampai Jumat, tentu wajar sekali digaji. Dan tawar-menawar boleh, karena mengajar bukan ibadah mahdhah. Adapun ibadah mahdhah, azan misalnya, qomat, salat, imam, tawaf, sa'i, maka tidak boleh digaji. Bahkan ada pesan khusus dari Nabi alaihi salatu wassalam kepada orang yang mau pulang ke kampungnya setelah masuk Islam, carilah muadzin yang tidak minta digaji. Ya. Apakah termasuk syirik jika ada keyakinan bahwa seseorang belum dapat jodoh karena ada sebab-sebab yang menghalangi? Kalau sebab itu masuk akal, tidak. Ya tentu keyakinan ini adalah analisa-analisa ya. Ya gimana mau dapat jodoh di rumah, nggak mau nyari, nggak mau ngelamar gitu. Laki-laki kan nyari, ngelamar. Nah, ini kan asbab. Gitu ya. Nah, ini tidak syirik. Gitu. Gimana mau dapat jodoh? Asal ada laki-laki yang datang, dia menutup diri, dia nggak mau ketemu. Nah, ini asbab. Meyakini ini sebagai asbab tidak syirik. Ya. Gimana mau dapat jodoh? Tiap malam Jumat Kliwon nggak mau mandi jam 12 malam. Ya nggak bakalan dapat jodoh, harus mandi dulu jam. Ini syirik. Ini syirik. Karena bukan asbab. Apa hubungannya dapat jodoh dengan mandi jam 12 malam Jumat Kliwon? Gitu ya. Jadi intinya syirik adalah menjadikan yang bukan asbab sebagai asbab. Apakah makam Rasulullah, Abu Bakar, Umar yang saat ini memang seperti itu, seperti bangunan, apa cuma tertutup saja? Tertutup saja, nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Ya. Saya kira pemerintah sana kan tahu sunnah, ya. Nggak ada apa-apanya. Ditutup karena sesuatu. Kalau tidak ditutup, entahlah apa yang terjadi. Barangkali habis itu tanahnya, pasirnya, bawa pulang ke negeri masing-masing. Nggak usah jauh-jauh, jangankan Rasulullah, ada tokoh besar di Jawa Timur, itu kuburannya seminggu sekali apa sebulan sekali harus dikasih tanah lagi, harus dikasih tanah. Berkurang, gimana nggak berkurang? Asal ada yang ziarah, nyomot, bawa pulang.
nyomot bawa pulang. Ya lama-lama habis. Jadi dikasih lagi. Mereka mengira ini berkahnya kubur orang soleh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bolehkah duduk iqa' dipakai untuk sholat? Memang ketika duduk di antara dua sujud kan. Duduk iqa' itu adalah di duduk antara dua sujud. Iqa' boleh, iftiras boleh. Ya. Duduk iqa' adalah duduk dengan tumitnya ditegakkan. Kalau iftiras, ya biasa antum tahu ya. Kalau iqa' dua tumitnya ditegakkan. Itu ada di duduk di antara dua sujud. Tidak ada di atahiyat awal, tidak ada di atahiyat akhir. Benarkah dakwah Syekh Muhammad bin Wahab bersama penguasa Saudi waktu itu dianggap pemberontak Khawarij bagi khilafah Utsmani? Yang benar tidak sampai ke situ. Kekuasaan Turki Utsmani tidak sampai ke Najd, tidak sampai ke Mekah Madinah, tidak sampai ke Saudi. Ya, sama dengan Indonesia, Malaysia. Apakah sampai kekuasaan Turki Utsmani ke Indonesia, ke Malaysia, ke Brunei? Enggak kan? Beda dengan kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, seluruh dunia Islam. Di bawah kekuasaan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, sampai Umar bin Abdul Aziz. Adapun Turki Utsmani, ya sebelum Turki Utsmani juga kekhalifahan itu tidak sempurna, tidak seperti di awal seluruh dunia. Maka mengatakan kekhalifahan Turki Utsmani adalah kelanjutan dari Abu Bakar, Umar, Utsman, ya tentu tidak benar. Dan penuh dengan khurafat, tahayul, syirik, bid'ah. Maka tidak benar kalau dikatakan Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad bin Saud sebagai pemberontak. Tidak benar. Di masa kepemimpinan Raja Saudi sekarang, apakah ada bid'ah di sana? Kalau seluruhnya sunnah, ya tidak mungkin. Tidak mungkin, ya. Ya, di Mekah, Madinah, 1000 tahun yang lalu, ada aja bid'ah. Ya, itu melihat saja. Di Mekah, Madinah. Kan tidak ada yang sempurna. Ya, termasuk salat tarawih yang mulai lebih dari 11, ya kan? Kan menyelisihi apa yang menjadi ucapan Aisyah bahwa Rasulullah salat malam tidak pernah lebih dari 11. Dan ucapan Aisyah ini tidak dibantah oleh satupun sahabat. Kemudian ada tulisan kaligrafi di mana-mana. Ini kan tidak ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Ya. Kemudian jamaah perempuan di samping jamaah laki-laki sejajar kan? Padahal kata Nabi alaihi salatu wassalam, sebaik-baik saf wanita itu di mana? Paling belakang. Seburuk-buruk saf perempuan adalah paling depan. Wallahu a'lam. Habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi